Oh iya, ya menarik juga sih karena eh identik banget ya RUPS itu dengan dividen ya. Jadi teman-teman memindsetkan bagi dividen. Nah betul tuh ya, kita money management dulu yang dibahas. Ini memang hari ini topik kita nggak spesifik sih ya, kita nggak bahas satu topik spesifik, tapi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Jadi lewat meeting ya diharapkan teman-teman juga mungkin yang tadinya mau konsultasi ke asisten itu jadi udah tahu dulu apa yang harus dilakukan, karena mayoritas dari eh teman-teman yang konsul itu sebenarnya sama problemnya, itu di portonya teman-teman dulu. Sehingga ketika portonya teman-teman sendiri susah di manage, akhirnya campur dengan rekom kita makin ancur. Dan kebetulan minggu ini ancur, udah ancurnya ibaratnya udah jatuh ketiban tangga, ketimpa lagi batu bata misalnya seperti itu. Jadi ancurnya bersamaan dalam sekejap. Nah jadi ini yang harus kita manage, karena kedepannya akan terjadi lagi ya teman-teman, kedepannya akan terjadi lagi hal-hal seperti ini ya, kedepannya akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan kalau anda nggak mau jatuh di lubang yang sama ya, dari sekarang anda bisa cicil memanagenya ya. Oke, saya rasa saya cukup sudah ya, saya mulai dulu karena mungkin saya sekitar jam 12-an ada urusan lagi nih teman-teman, mohon maaf ada meeting lagi di tempat lain. Oke, sudah jelas ya, suara sudah jelas. Nah mungkin saya mau cerita dulu gitu ya. Jadi untuk FTA ini soon, mungkin minggu depan atau akhir bulan kita akan menggunakan logo baru. Ya logo ini nanti juga nantinya akan saya trademarkkan seperti itu. Ya, jadi roadmapnya bersamaan dengan mobile apps yang launching, maka kita akan gunain logo baru tentunya. Dan nextnya ya, after mobile apps sudah berjalan lancar seperti itu, memang soonnya kita akan switching lama-lama dari Telegram, perlahan kita akan cicil pindah full ke apps, yaitu bertahap. Jadi dari botnya pindah ke apps, sistem chattingnya pindah ke apps, jadi nanti semua akan perlahan ya, direct ya. Lalu nextnya memang tahun 2022 saya pribadi sudah roadmap kita akan berbadan hukum FTA ini ya. Dan after berbadan hukum kita akan banyak kerjasama dengan sekuritas. Jadi sudah ada beberapa sekuritas yang ngajakin kerjasama ya, untuk webinar-webinar. Cuman memang karena saya tipenya orangnya step by step, jadi saya mau kelarin dulu satu-satu biar nggak pusing ya. Jadi ini bertahap, ini cuma cerita saja. Nah lalu juga nanti akan ada promo perpanjangan ya, soon akan saya publish ya. Saya sudah minta Richie untuk buatkan detailnya, jadi teman-teman kalau yang mau silahkan ya. Nah sekarang saya akan bahas dulu ya terkait ini money management dulu ya. Ini saya mungkin teman-teman udah bosen, tapi ya harus diingatkan. Kenapa? Karena kalau nggak diinget-inget ya, maksudnya cuman sekali dijelasin iya om saya sudah tahu, tapi ngelakuin lagi ya buat apa? Karena gini teman-teman, ketika modal anda sudah tergerus, maka anda butuh maka anda ini butuh extra effort biar bisa balik modal. Contoh, porto anda hilang 10%. Ya misalnya nih anda sudah all in di satu saham ya, modal awalnya 10 juta, hilang 10%, berarti kan modal anda hilang sisa 9 juta ya. Jadi misalnya nih modal awal anda 10 juta ya, anda minus 10%, berarti kan anda minus kurang lebih 1 juta. Nah berarti kan modal anda kan sisa 9 juta teman-teman. Nah kalau anda sudah loss 10%, maka anda butuh 11% untuk bisa balikin menjadi 10% lagi. Jadi semakin besar loss anda, maka anda harus berkali-kali lipat untuk balikin profitnya biar bisa BEP. Ingat, ini baru BEP ya. Jadi bayangin ketika anda sudah salah manage di awal, maka saya bisa pastikan anda akan sulit survive di pasar modal. Perihal anda dapat emiten yang auto reject atas setiap hari kek, perihal anda dapat emiten yang naik belasan persen kek, tapi kalau manage anda sudah salah, ketika modal anda sudah habis duluan, maka anda akan sangat sulit untuk ngebalikin ya. Ke BEP pun susah, apalagi mau bilang untung. Maka dari itu step awal kita ya, saya selalu bilang nih kepada investor baru ya, lindungi dulu modal anda ya. Anda harus lindungi nih, maaf ya tulisan saya agak jelek. Nah anda harus lindungi dulu ya, modal anda ini harus anda cover dulu. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman baru,
nggak usah pikirin Anda seberapa bisa untung banyak. Ya dengan modal segini Anda jangan mikir dulu seberapa besar Anda bisa profit. Tapi Anda mikir dulu sebagaimana besar Anda bisa memanage dengan baik dulu. Ya, kenapa? Karena kan Anda masih dalam tahap belajar. Ya, tahap belajar mungkin ilmu teman-teman, pengalaman teman-teman masih butuh pengalaman yang banyak. Nah, jadi ketika Anda sambil belajar ya di misalnya trading setiap hari, praktek setiap hari gitu kan, maka Anda harus belajar manage-nya dulu. Nanti ketika Anda sudah pengalaman, Anda sudah jadi trader yang lebih hebat dan sebagainya, maka ketika manage-nya sudah oke, ya, Anda akan bisa nge-growthin aset Anda lebih besar lagi. Tapi kalau Anda dari awal ilmu belum ada, nggak di-manage juga, yang kayak tadi, ya, Anda punya modal itu akan sulit Anda cover. Belum share screen ya? Astaga, sorry. Saya kasihkan ngomong lagi. Saya share screen-nya apa tadi? PPT ya? Oke, salah. Saya salah share. Aduh. Ya, oke. Aduh, saya mohon maaf nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tapi masih denger lah ya, versi suara masih denger ya. Nah, oke. Ya, jadi saya cerita dikit. Dulu, ya mungkin teman-teman udah pernah denger lah cerita saya dulu. Saya itu pernah menghabiskan 70% modal saya dalam 3 bulan. Ya, jadi saya dulu pernah menghabiskan 70% modal saya dalam 3 bulan. Ya, bodoh gak nih? Ini bodoh banget gitu. Ya, jadi kalau dibilang bodoh ya saya mungkin orang paling bodoh. Karena dalam 3 bulan tuh. Ya, masa sih dalam 3 bulan gak bisa profit? Nah, 70% ini ludes. Ya saya nggak inget detailnya berapa sih, tapi range sekitar 60-70%. Dan ini uang orang gitu. Ya, uang orang dalam arti ya uang investor. Ya, Om sudah di-record belum? Sudah. Ya saya recordnya pakai OBS aja biar cepat uploadnya. Kalau di Zoom kan dia butuh convert lagi. Ya jadi saya ngabisin 70% dalam 3 bulan. Ya, nah 70% ini saya baru bisa balikin dalam kurang lebih 2 tahun mungkin. Ya, lama gak? Lama, karena memang tipe trading saya nggak gila seperti yang lain. Ya, jadi saya step by step ngebalikin 60-70% di 2 tahun lamanya. Ya, jadi Anda bayangin, kalau sampai teman-teman salah step di awal, ya, dalam artian Om, porto saya sudah minus 20%, Om, porto saya sudah minus 10%, itu ngebalikinnya akan butuh waktu banget. Ya, kalau mau aman balikin waktu butuh waktu lama banget. Saya pun butuh waktu 2 tahun baru bisa bener-bener BEP, lalu sekarang ya sudah growth sampai sekarang. Ya, jadi stepnya lindungi dulu modal Anda. Nah, bagaimana cara lindungin? Saya nggak ngomong trader ya, saya ngomong invest dulu. Ya, saya ngomong invest dulu. Nah, sebenarnya tujuan invest itu apa sih? Ya, tujuan invest itu apa sih teman-teman? Kan 2 tujuan kita. Ya, 1 CG, capital gain, 1 dividen. Ya, ini kan mutlak. Ya, 1 kita dapat capital gain selisih dari harga beli kita dengan harga jual. Kan itu dinamakan capital gain. Ya, lalu dividen. Nah, Anda fokusnya invest kan di 2 ini. Tapi, ya, yang saya lihat dari teman-teman sering banget investasi di emiten. Ya, sebentar. Ya, teman-teman sering banget investasi di emiten yang capital gain-nya nggak ada, dalam artian sahamnya sideways terus, sahamnya downtrend terus. Yang satu lagi teman-teman invest di emiten yang bahkan bagi dividennya pun kecil banget. Contoh kayak misalnya Anda invest di BBCA, paling berapa sih dividennya BBCA? Ya teman-teman yang invest, paling setahu saya sekitar mungkin maybe 2-3% ya per tahun. Ya, jadi dividennya kecil, capital gain-nya nggak ada. Nah, ini invest yang salah. Ya, kenapa? Karena kalau mau invest sekalian ya Anda harus lebih besar return-nya daripada obligasi atau deposito. Iya dong. Ya. Kenapa begitu, Om? Ya kalau memang Anda invest di emiten yang bagi dividen cuma 2-3%, mendingan masuk bonds 5-6%, Anda nggak usah pusing lagi. Mau keadaan gimana pun, Anda dapat untung 6%, fixed rate.
Ya, kalau Anda invest di, saya nggak berarti bilang BBC aja jelek ya, tapi kalau emiten yang bagi dividennya kecil, lalu capital gainnya nggak ada, artinya sahamnya downtrend lah, sahamnya sideways aja dari 5 tahun di situ-situ aja, ya buat apa capital gain Anda nggak dapat, dividen kecil, yang mendingan bonds. Kan logikanya begitu. Ya, ini contoh ya, jadi bukan spesifik ke satu emiten. Ya banyak lah, saya bisa ambil contoh misalnya rokok. Ya, kalau banking masih oke, karena banking kan memang penopang market, jadi dia pasti masih uptrend. Tapi kayak rokok, HMSP, GGRM, Unilever, ini nih yang paling parah. Ya, lalu ICBP gitu kan. Nah, ini kan investasi atau saham-saham old stock. Ya, jadi return dividennya kecil, ya, capital gain nggak ada, turun terus. Nah, ini yang harus Anda rebalancing. Sekarang saya tanya nih, dari emiten-emiten ini, kira-kira teman-teman ada yang pegang nggak? Kira-kira. Saya sih ya, di setiap konsultasi saya melihat pasti ada. Mayoritas pasti ada. Ya mungkin teman-teman nggak ada ya bagus gitu ya. Alhamdulillah kalau nggak ada gitu kan. Tapi mayoritas ada. Mungkin teman-teman yang investnya sudah lama, dalam arti mungkin teman-teman sudah kenal saham itu sudah bertahun-tahun, pasti kenal. Karena yang ditanemin oleh waktu Anda belajar, mungkin ada sekolah pasar modal gitu kan, lalu kursus-kursus dari sekuritas, mereka kan pasti bicaranya yuk invest, misalnya HMSP, Gudang Garam, Unilever, ICBP, INDF, ya lalu sama banking, BBCA, BBRI dan sebagainya. Ini ya salah. Karena apa? Ya ingat, konsepnya simple kok ya. Kalau nggak CG, ya D. Ya, kalau nggak masuk CG, setidaknya D-nya gede. Contoh apa? BJTM kayak sekalian, BJBR kayak sekalian, yang kasih return dividen tiap tahun di atas 10%. Jadi misalnya capital gain-nya dia nge-stuck dari awal tahun sampai tahun depan, sahamnya di situ-situ aja, Anda masih bisa dapat 10%. Ya kan? Lebih untung daripada bonds. Nah, ini baru benar investasinya. Ya, jangan sampai kayak tadi. Ya, sahamnya nggak kemana-mana atau lebih parahnya turun, dividennya kecil, mending bonds sekalian. Nggak usah investasi saham, buat apa? Nah, itu kan pemikiran simpel yang tapi teman-teman mungkin nggak paham. Ya, jadi tentu ini, kalau memang emitennya capital gain nggak ada, setidaknya dia bisa bagi dividen lebih besar dari bonds. Itu jaminan kita. Ya, karena tujuan kita invest kan untuk memperbesar growth kita. Ya, dengan cara semudah mungkin kan, seperti itu. Bukan dengan cara mempersulit diri, returnnya pun lebih kecil. Banyak lah emiten yang bagi di atas 10%. Demas, memang sama di situ-situ aja, tapi tiap tahun hampir 15% kalau nggak salah. Banyak, apalagi Power, MPMX, kadang apalagi ya, banyak lah ya, Hexa, tuh gitu-gitu kan biasa bagi dividen kan gede-gede tuh. PTBA, Adro juga gede, tapi memang PTBA tahun ini nggak besar. Nah, better ya seperti itu, karena dividennya jaminan kan. Anda lihat secara historis, ya, oh tiap tahun dia bagi dividen berapa, Anda kan bisa hitung. Ya, Anda kan bisa hitung. Gitu. Ya, rumusnya apa? Dividen yield. Yield itu adalah return yang Anda dapat. Ya, DPS itu dividen per share. Nanti kan waktu RUPS kan diumumin tuh, kita akan membagikan total sebesar 1 triliun rupiah. Ya, dengan DPS sebesar misalnya let's say 100. Ya, DPS dibagi harga saham saat itu. Misalnya Anda sampling saja. Pada saat come date-nya berapa? Misalnya 1000 harganya. Dia bagi DPS-nya 100. Berarti kan dividen yield-nya 10%. Nah, ini gede. Ya, itu cara ngitungnya ya. Buat Anda yang belum tahu. Jadi DPS dibagi harga saham. Ya, market price-nya. Nah, seperti itu. Nah, yang lebih bagus, ya Anda cari yang capital gain. Cari yang bagi dividen kalau perlu. Jadi, dividen dapat, capital gain dapat. Nah, ini investasi yang menguntungkan. Ya, pendekatan ini ya mungkin teman-teman sering dengar ya istilahnya value investing gitu. Ya, meskipun memang rata-rata emiten yang value stock jarang bagi dividen, tapi ada juga yang bagi dividen. Ya, ini poin pertama yang harus Anda pahami. Ya, lalu kalau misalnya let's say emitennya dia bagi dividen lumayan kok. Ya, misalnya kayak tadi HMSP, berapa tuh? 6% misalnya. Ya, tapi emitennya downtrend. Worth it gak?
kita dapat dividen 6% tapi sampai turun terus tiap tahun misalnya 5%. Berarti kita dapat plus 6 dikurang 5, cuma dapat 1, yang gak worth it. Ya, gitu. Jadi Anda benar-benar harus fleksibel. Nah, dari sekarang Anda cicil untuk rebalancing. Ya, mungkin kan teman-teman sering dengar apa sih Om rebalancing. Nah, kita para aset management itu mereka juga sudah rebalancing. Ya, kita pun juga harus rebalancing porto kita sendiri. Nah, itu pertama ya. Jadi Anda harus selektif ya. Poin pertama, Anda harus selektif untuk memilih emiten invest. Saya ngomong invest ya, saya nggak ngomong trade. Emiten invest yang ada CG ya ditambah D. Minimal salah satu ini harus confirm. Kalau dia nggak bagi dividen, setidaknya emitennya uptrend deh. Atau nggak sampai downtrend parah kayak gitu. Ya minimal salah satu syarat ini harus terpenuhi. Dan harus lebih better daripada bonds. Ya, kalau bonds kan range 5-6%. Ini biasanya ORI ya. ORI atau sukuk ya, SR, sukuk retail ya, versi syariahnya. Kayak gitu. Saya ada juga di bonds diversifikasi, jadi nggak pusing. Mau market gonjang-ganjing ya 6% aja gue dapet. Kan gitu. Ya jadi ini Anda harus paham ini. Kalau nggak percuma. Anda ngabisin waktu invest, liatin charting setiap hari. Mending Anda buka usaha gitu kan. Bisa ngasilin cuan. Better masukin bonds. Nah tapi kalau Anda bisa pilih ya emiten yang serasa ini terpenuhi, ya maka Anda boleh invest. Itu lebih bagus. Nah, lalu kondisinya Om, sekarang kan emiten kita lagi pada hancur. Saya mau rebalancing kan juga bingung. Ya emitennya kan lagi kayak tangga darurat nih Om, turun terus. Ya kan? Nah, saya harus gimana? Nah, saran saya, ya karena kita kenal biasanya dalam satu siklus ada yang namanya window dressing. Window dressing ya, teman-teman mungkin sudah dengar. Jadi, window dressing itu adalah suatu siklus di mana simpelnya rata-rata emiten LQ45 atau mungkin Anda bisa bilang blue chip atau emiten-emiten yang bagus itu biasanya naik di akhir tahun. Di range November sampai Januari. Di antara 3 bulan ini ada 1 bulan di mana market potensi 80% naik signifikan. Ya terutama di emiten-emiten blue chip. Nah, saya selalu bilang nih, kalau Anda misalnya nggak sanggup cut loss sekarang, dalam arti kan pasti cut loss berat dong. Ya apalagi banyak banget saya lihat, waduh minus 10%, minus 15% gitu kan. Dan mungkin Anda berat hati. Nah kalau Anda berat hati, Anda cicil average down. Ya pakai titik support gitu kan. Bot kita kan ada bot charting kan untuk menentukan titik support. Nah nanti Anda jual di periode ini. Contoh, modal Anda 10 juta nih. Anda cicil lagi nih dari uang gaji Anda, dari uang dari ya uang usaha Anda alokasiin buat cicil dulu dikit-dikit ya kan. Contoh Anda bisa ngumpulin 10 juta lagi. Nah, nanti ketika sudah periode ini dan emiten Anda rebound atau naik, ya maka Anda bisa jual sebagian. Jadi ibaratnya SOS tapi time frame-nya time frame panjang. Ya, jadi roadmap-nya saya selalu bilang Anda jual di periode ini. Manfaatin kesempatan di window dressing ini November sampai Januari untuk buang dan sekaligus rebalancing. Karena biasanya mayoritas itu naik. Banking, konstruksi, ya properti, emiten-emiten like Pegas, ya banking, nah itu biasanya itu naik. Nanti deh, ya nanti akhir tahun saya akan kasih data secara tahunan emiten yang naik di bulan Desember. Itu apa? Nanti. Ya tapi nanti kan masih lama. Nanti saya kasih datanya. Saya waktu itu ada sempat buat. Nah Anda manfaatin di situ. Nih buat teman-teman yang memang pegang. Ya buat yang nggak pegang ya sudah silakan. Ya nggak usah cukup tahu aja. Berarti kan Anda tahu bahwa mendekati November Januari Anda bisa cicil blue chip. Ya itu biasanya ngasih return yang lumayan. Seperti itu. Nah lalu satu hal yang penting setelah nomor 1 ialah diversifikasinya Anda suka salah gitu. Ya contoh, oke, di satu porto memang money managementnya betul tuh, MM-nya betul. Satu emiten misalnya 5% dari modal. Tapi ya dalam satu sektor Anda beli semua. Ini saya sering banget PTPP beli, WSKT dibeli, anaknya WSBP dibeli. Ini saya yakin kalau ada cucunya WSBP pun juga dibeli mungkin. Nah jadi ini salah. Ya, ini salah teman-teman. Jadi kalau memang Anda mau diversifikasi itu tujuannya bagus.
Jadi ketika salah satu sektor lagi turun, akan ke cover di sektor yang lain. Jadi setidaknya meskipun kita nggak growth banget asetnya, tapi loss kita ya atau modal kita pun nggak tergerus secara signifikan langsung. Itu memang kunci diversifikasi itu untuk meminimalisir kita punya modal itu tergerus. Itu kunci diversifikasi. Ya, diversifikasi itu bukan untuk meningkatkan growth aset kita, bukan, tapi untuk meminimalisir resiko modal kita berkurang secara signifikan. Nah, kalau memang Anda mau diversifikasi, ya satu sektor satu aja. Karena memang apa namanya, dalam satu sektor itu kan pasti ada namanya market leader. Nah, Anda invest lah di emiten-emiten yang memang juaranya di market leader tersebut. Contoh Anda kalau mau bilang konstruksi, ya saya mungkin bisa kasih bocoran Wika gitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda ada apalagi WSKT, WSBP, ini utangnya gede banget gitu kan. Ini kalau bukan BUMN mungkin udah PKPU kali ya, dan pilot dan sebagainya. Nah, fokus aja satu. Nah, sisanya gimana? Anda cicil buang, Anda cicil rebalancing, ya bisa nanti tunggu sampai window dressing, tapi harus sabar ya, dalam arti 6 bulan lagi. Ya, atau ya dari sekarang cicil buang. Ya, jadi fokusnya di satu saja kalau mau diversifikasi. Contoh banking. Ya, Anda mau yang mana nih? Ya, Anda kan pasti beli BBRI, Anda beli BRI, Anda beli BNI, BCA dibeli. Nah, Anda fokus salah satu. Ya, atau sekarang ada lagi yang versi digitalnya ada Arto. Nah, mungkin Anda bisa switching, misalnya contoh Anda pilih BBRI 1, ya yang konvensional, itu kan BNI, BCA Anda cicil buang, pindahin ke Arto. Digital, ini kan diversifikasi. Meskipun dalam satu banking, tapi kan diversifikasi. Satu konvensional, satu digital. Beres. Ya, seperti itu. Apalagi batu bata lagi, salah, batu bara. Apalagi PTBA ada, Harum ada, Adro ada. Biasanya ketiga ini sih bang, sama ITMG lah 4. Nah, Anda biasa beli banyak, fokus aja. Om, saya mau fokus yang dividen. Ya ada PTBA, ada Adro. ITMG juga besar dividennya, cuman biasanya dari dulu PTBA dan Adro yang paling gede. Anda fokus salah satu. Kayak begitu. Atau, Om, saya ada invest di emiten syariah banknya. Ada BRIS, ada BTPS, ya. Kayak syariah dikit ya banknya ya. Anda fokus aja. Ya, misalnya BRIS. Ya udah Anda beli BRIS, BTPS-nya cicil buang. Nah, ini perlahan Anda harus lakukan rebalancing biar nanti uang-uangnya Anda bisa manfaatin untuk, contoh, kita kan ada yang namanya PTS. Anda bisa manfaatin. Anda pilih itu dalam list yang ada di PTS, Anda cari, coba investasi satu, nggak masalah. Jadi Anda nanti punya bankingnya ada satu konvensional, satu digital. Ya, misalnya Anda konstruksi ada pegang satu. Lalu misalnya Anda syariah ada satu. Yang berbasis tech pun Anda ada satu. Jadi meskipun tech yang Anda pilih amit-amit gagal, Anda masih bisa ke cover sama yang ini. Begitu pula sebaliknya, ketika yang banking, ketika yang ketika yang syariah atau sektor-sektor lain tumbang, ya, Anda mungkin bisa ke cover dari tech stock. Jadi modal Anda itu safe. Ya, ingat kuncinya step awal itu amanin modal dulu. Ya, Anda kalau dari step awal udah mikir mau gimana cara growthin ratusan persen modal Anda, itu salah. Ya, ilmu belum ada, pengalaman belum ada, psikologis belum kuat, ya nggak akan mungkin. Ya, jadi modal awal, step awal Anda harus amanin modal dulu. Nanti seiring berjalannya waktu Anda sudah paham cara trading di saham seperti apa, emiten-emiten prospek gimana, cara analisa fundamental bla 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 gimana. Nah, Anda baru bisa growthin. Ya, kayak saya contoh. Ya, Om, saya dari sekian rekom, misalnya ada rekom ABC. Ya, misalnya saya ada rekom ABC. Nah, kadang ini porsi saya gedein. Ya, porsi saya gedein. Yang B kadang porsinya saya standar. Yang C kadang porsi saya kecil. Kenapa begitu, Om? Ya karena saya sudah bisa saya sudah melihat, oh ini ternyata pertama likuiditasnya besar, saya bisa masuk modal lebih besar, saya masuknya biasa lebih banyak. Atau oh ini memang secara teknikal atau sektoral lagi mendukung, saya masuknya lebih banyak. Nah, tapi itu next level. Tapi untuk Anda yang masih awam, belajar money management dulu, dipukul sama rata dulu. Ya, ABC belinya sama.
Jadi ketika amit-amit A dan B drop, ya C-nya naik, maka drop Anda nggak parah. Tapi kalau Anda cuman salah satu yang gede, misalnya Om saya beli saham A 50% modal, sekali A-nya ambruk, porto Anda langsung minusnya parah. Jadi mungkin dari sekian konsultasi teman-teman nih, Om, saya bulan ini minus 20% loh join STA. Wah, saya bingung tuh. Ya, padahal rekom saya kayak nggak ada yang minus 20% gitu kan. Minus pun bulan Juni pun misalnya minggu ini kita banyak loss. Tapi kan dari awal bulan kan kita profitnya banyak juga gitu yang profit. Ya, yang profit di atas 5%, 10% banyak juga. Jadi agak aneh. Nah, setelah ditelusuri ya seperti itu, ya. Jadi saya mungkin bisa bagi jadi dua. Ada yang old stock. Jadi emiten-emiten baru, emiten lama nih. Anda punya ASI, ICBP, BBRI lah dan sebagainya, emiten Pegas gitu kan. Ya, ini porsinya mungkin teman-teman rata-rata sudah di atas 80%. Sisanya Anda join nih. Ya, Anda join cuman pakai 20% untuk rekom kita. Apa yang terjadi ketika marketnya hancur, ini kan kena semua nih. Porto Anda langsung habis. Ya langsung minus 5%, langsung minus 7%. Ya langsung minus 10% dan sebagainya. Nah, jadi Anda harus mulai rebalancing, kurangin yang old stock ini karena banyak dari old stock ini yang tidak sesuai kriteria investasi. Ya, emitennya capital gain gak ada, dividen kecil. Ya, nah Anda harus buang yang ini. Nah, ketika Anda sudah buang ini, Anda bisa cicil masuk ke new stock yang ada di rekom-rekom kita. Ya, Anda bisa masuk ke PTS. Atau Anda kalau teman-teman yang ikut silent invest, Anda bisa ikut silent invest. Ya, atau Anda bisa ikut rekom-rekom kita yang lain. Seperti itu. Jadi, mulai dari sekarang, Anda mulai cicil untuk rebalancing. Ya, manfaatin. Kalau misalnya dia lagi rally, Anda bisa cicil buang. Nah, uangnya nanti Anda bisa masuk emiten-emiten yang lebih fresh. Artinya memang sektornya lagi hype, sektornya memang lagi oke banget di tahun ini, Anda masuk. Atau Anda mulai rebalancing dari yang tidak bagi dividen masuk ke emiten yang bagi dividen. Contoh, Anda buang ASI masuk ke BJBR, boleh. Anda buang ICBP masuk ke Adro yang bagi dividen, boleh. ICBP bagi dividen, cuman kan nggak besar. Nah, jadi Anda harus cicil. Ya, mulai dari sekarang. Gitu. Ya, jadi memang meeting kali ini saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya mulai dari sekarang rebalancing. Karena apa? Karena market outlook kita di semester 2, teman-teman. Ya mungkin teman-teman sudah sering dengar banget, sudah banyak banget disinggung bahwa memang era teknologi ini masih akan berlanjut. Dan justru memang di semester 2 ini mungkin saya bisa bilang titik awal kali ya. Ya, jadi titik awal itu ketika salah satu ada yang listing, ya mungkin Bukalapak dulu kali ya. Saya sih belum tahu, tapi mungkin misal Bukalapak dulu di Agustus. Nah, itu jadi titik balik emiten-emiten digital gitu ya, emiten-emiten teknologi ya, atau yang berbasis internet dan sebagainya beserta sektor pendukungnya, mungkin itu baru akan rally. Jadi mungkin Anda bisa shifting, Anda bisa switching dari yang old stock tadi untuk coba diversifikasi ke salah satu di sini. Diversifikasi. Ya, dengan teknik entry ya kita pakai PTS. PTS itu kan saya sudah update paket teknikal kita. Jadi saya nggak pernah nyaranin Anda invest beli di harga atas. Itu ilmu investasi manapun nggak pernah ada yang ngajarin invest beli di harga atas, itu nggak ada. Ya, invest beli di arah itu nggak ada. Itu ilmu sesat. Nah, maka dari itu apa namanya? Ya, Anda beli di titik-titik support yang dikasih di PTS. Ini area ideal. Ya, bukan berarti akan harga saham tersebut akan nyentuh area yang dikasih. Enggak juga. Tapi setidaknya ini area yang aman untuk Anda beli. Contoh, saya kan kalau di grup sering kasih Fibonacci-nya tuh. Ya, jadi kalau saya kan kadang sering banget kasih dia punya Fibonacci. Nah, Fibo ini Anda bisa pakai gitu. Contoh misalnya kayak kemarin DMMX. Ya, kayak contoh misalnya DMMX. Nah, ya beli pakai teknikal, nggak usah nafsu. Jangan DMMX deh. Coba misalnya MLPL ya. Contoh, saya misalnya tarik Fibo di sini deh. Jauh sih, tapi memang realistisnya di sini. Kurang lebih aja ya. Kurang lebih ya. Kerendahan deh. Sekitar 97.
Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaannya, ya sekarang kan harganya 680. Kalau saya pribadi saya akan beli di titik-titik Fibonacci. Contoh 640. Nah, coba aja Anda buktikan. Nanti besok ketika nanti hari Senin MLPL nyampe 640, rebound nggak? Biasanya kalau emiten ini ilmu ya, biasanya emiten yang lagi strong uptrend itu kena Fibo 76 udah membal. Mentok-mentok di Fibo 61 udah membal. Itu emiten yang memang lagi strong uptrend banget. Ya. Tapi kalau emiten yang memang uptrendnya dalam arti nggak naik secara signifikan, biasanya itu di 61 ke bawah baru membal. Ya, nah jadi ini area-area Anda bisa cicil. Jadi nggak ada istilah Anda beli invest di harga 800 itu nggak ada. Ya. Ilmu mana yang ngajarin Anda beli di atas itu nggak ada. So sabar saja. Ya artinya emiten-emiten ini kan lagi pada wave 1 teman-teman. Ini semua lagi pada wave 1 gitu. Jadi kalau Anda kenal istilah Elliott Wave, ini kan ada 5 ya wave-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ini lagi di 1. Cuman saya nggak bisa jabarin kita satunya sudah di peak kah, atau satunya di tengah, atau baru mulai. Ya mungkin menurut saya kita lagi berada di fase ini. Menuju fase tengah. Nah, jadi kalau memang kita punya time frame panjang banget, karena kan kalau kita ngomong teknologi kan, memang untuk pembuktian ini perusahaan bener-bener bagus atau berhasil kan butuh 1 sampai beberapa tahun. Nah kalau memang time frame kita sampai tahunan, which is di atas 3 tahun, let's say misalnya seperti itu, nah maka kita akan melewati fase 2 ini. Ya, jadi Anda jangan sampai Anda salah manage, beli di pucuk, Anda kena wave 2, psikologis nggak kuat, Anda cut loss di wave 2, abis itu terbang lagi. Jangan sampai seperti itu. Contoh kayak Breeze itu sudah lewatin fase 2 mungkin sekarang. Ya, Breeze setelah naik banyak, dia sekarang fase 2 nih. Nah, fase 3-nya kapan? Belum tahu. Ya, karena memang nggak ada ilmu khusus untuk memprediksi wave ini berapa lama. Ya, tapi yang jelas kita nih masih di wave 1 ini terutama untuk emiten-emiten yang teknologi. Nah, saya di sini sudah cerita di Silent Investor waktu itu saya sudah cerita. Jadi jangan sampai Anda salah beli. Akan tiba waktunya emiten-emiten ini akan istirahat dulu. Istirahat bukan berarti downtrend ya. Dia cuma downtrend secara daily, tapi monthly-nya masih sangat uptrend seperti itu. Ya, dia wave 2, baru nanti wave 3. Nah, wave 3 ini biasanya lebih gila lagi kenaikannya daripada wave 1. Ya, jadi wave 1 itu biasanya wave 3 biasanya lebih besar kenaikannya daripada wave 1. Ya. Wave 4 dan wave 2 biasanya sama penurunannya. Nah, wave 5 kenaikannya biasanya setara dengan wave 1. Itu kan teori dasarnya si Elliott Wave. Jadi, kalau memang time frame Anda panjang, nggak usah gerasak-gerusuk belinya. Ya. Kalau nggak dikejar, sudah ikhlasin dulu. Jangan Anda maksa beli pucuk. Nah, nanti kalau Anda beli pucuk, modal habis. Nah, di situ psikologis Anda kacau. Anda terpaksa cut loss padahal sahamnya masih uptrend. Nggak di cut loss, modal makin tergerus. Nah, itu kan serba salah. Jadi kalau sudah salah step, Anda akan sulit memutuskan. Ya, jadi makanya enaknya ya cari aja titik-titik support. Nggak usah gerasak-gerusuk. Ya, nggak usah gerasak-gerusuk. Masih sangat panjang. Kalau kita ngomong investasi ini terlalu panjang. Jadi, Anda kalau lihat secara daily itu nggak bisa. Anda lihat secara daily. Ya, bank digital termasuk tech gak? Ya, teknologi itu kan segala sesuatu yang membantu kita lebih efisien dan lebih efektif ya. Yang memudahkan itu kan teknologi. Berarti kan digital itu kan memudahkan. Ya, saya buka rekening nggak perlu nggak perlu ke kantornya. Ya, nggak perlu ke kantor cabangnya, KCP dan sebagainya. Saya kayak waktu itu saya buka OCBC lewat online. Ya, saya video call sama mbak-mbaknya, tau-tau udah jadi aja rekening OCBC saya. Nah, jadi memudahkan. Ya. Nah, jadi memudahkan seperti itu. Dan ingat, ini wave-nya masih panjang. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah titik beli. Mau beli pun entry-nya benar. Contoh, oke om, saya yang penting nggak mau ketinggalan kereta. Udah beli dulu aja 5% dari modal. Contoh, Anda alokasi saham misalnya apa nih? Saham kesayangan teman-teman. Misalnya saham AADC gitu ya. Nah, misalnya saham AADC ini teman-teman udah gatal banget nih. Gue yakin banget nih perusahaannya bakal naik banget. Beli dulu aja 5% deh. Area bebas. Ini cara gampangnya ya. Meskipun cara ini nggak maksimal, tapi ini cara gampang. Beli dulu aja 5%, udah. Beli harga bebas lah.
Anda mau kejar kereta di Arak ya terserah. Ya. Nah, tapi Anda harus siapin modal lagi. Contoh kalau alokasi Anda 20%, berarti kan Anda masih ada sisa 15%. Nah, 15% ini Anda harus benar-benar average down ketika waktunya tepat, which is itu di support kuat atau di support Fibonacci yang sudah Anda tentuin. Ya, kayak gitu. Jadi kalau Anda nggak mau ketinggalan nih, kayak gini aja cara bodohnya. Saya dulu gitu. Ya, emiten yang saya rasa bagus, saya beli dulu. Kalau terbangnya saya untung setidaknya, ya kalau turun ya saya sudah ada dana. Jangan kebalik, masuk 15% dulu, besoknya ARB saya nanti cut loss jadinya. Karena psikologis gak kuat. Modal semakin besar, ya contoh gini ya, 10% modal, sahamnya turun 10%, mungkin teman-teman biasa aja. Iya gak sih? Saya modal 10 juta, saya beli 1 juta, turun 10%, 100 ribu. Oh, masih 100 ribu. Gue nonton bioskop bareng pacar, bareng istri aja sudah 100 ribu. Belum beli popcorn dan sebagainya. Oke lah, bisa toleransi. Tapi, kalau Anda sudah masuk misalnya 30%, 3 juta minus 10%, apa yang terjadi? Wah, minus 300 ribu nih. Ya, gue bisa buat bayar IndiHome, gue bisa buat bayar listrik. Ini udah sayang banget. Jadi psikologis goyang. Makanya salah satu alasan kenapa teman-teman psikologis gak kuat, ya modalnya salah. Teman-teman gak siap mentoleransi loss yang terjadi. Nah, tapi kalau manage-nya tepat, ya mau 10% juga, ya santai saja. Kayak saya kemarin, ya Harum itu saya cut loss ya, meskipun closing kan di 5.000. Saya cut loss, berapa? 7 juta. Ya itu minus sekitar 6-7%. Ya itu sudah saya toleransi, 6 juta. Ya jadi sudah saya toleransi, sudah pakai manage, jadi saya biasa saja. Ya, jadi kecuali saya beli Harum banyak, misalnya saya pakai sekitar 20-30% modal. Ya misalnya sekitar 150-200 juta, minus 7%, berapa? 14 juta. Buset, 14 juta gue bisa beli motor, cuy. Nah, psikologis goyang. Tapi kalau manage-nya tepat, oh ya sudah. Ya, sudah siap toleransi, sudah beres. Nah, seperti itu. Jadi untuk mempelajari psikologis Anda harus belajar dulu. Nanti perlahan nih. Contoh Anda biasa dulu masuk emiten 10%. Nanti ketika next time Anda sudah benar-benar paham, naikin lagi 15%. Oh, Anda sudah terbiasa lagi 20%. Itu baru benar. Ya step by step, jangan sok-sokan langsung all in, mati. Kayak tadi nih, banyak banget yang japri, Om, saya beli MLPL di sekitar 750, di sekitar 800. Waduh, saya bilang, ya kenapa beli? Takut ketinggalan, Om, dan sebagainya. Nah, ini udah salah. Masuknya berapa? Ya 40% dari modal. Cashnya masih ada gak? Udah sisa 10%. Wah udah. Ini psikologis kacau. Meskipun emang mungkin nanti si MLPL akan naik, tapi karena kita sudah salah step, kita pun akan terpaksa cut loss. Nah, ini yang suka Anda bilang, di cut loss terbang, di keep makin turun. Kenapa? Ya karena psikologis kita yang memutusin. Yang awal kita commit keep, karena kita udah gak tahan lihat modal, kita cut loss. Nah, kenapa kita bisa cut loss? Karena loss kita gede. Kenapa loss kita gede? Karena money management kita salah. Kenapa money management kita salah? Karena modal suntik awal kita itu sudah besar. Gitu. Kecuali Anda overconfidence, emitennya beneran akan naik, silakan. Tapi kalau tidak, ya kalau Anda sadar kita manusia yang tidak luput dari kesalahan, ya jangan coba-coba. Ingat, saya butuh 2 tahun untuk ngebalikin tuh 70%. Jadi saya cuma bermodal 30% aja tuh untuk ngebalikin 70% yang hilang. Itu kan gila. Ya itu pun saya step by step, saya nggak gerasak gerusuk, itu 2 tahun. Anda bayangin kalau Anda loss-nya besar seperti itu, Anda butuh waktu balik modal itu berapa lama, teman-teman. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian ini menimpa teman-teman nih. Karena banyak banget yang pensiun karena udah nggak sanggup balikin modalnya. Ya, untuk balikin modalnya pun udah nggak sanggup. Apalagi mau ngomong cuan. Ya, kayak gitu. Dia mau profit multi-bagger pun, let's say misalnya saya bisa profit 50%, tapi kalau modal saya sisa 30% pun nggak ngefek gitu kan. Saya cuma bisa balikin contoh 30%. Saya profit 50%. Saya cuma dapat baru 45% tuh. Saya masih harus cover 55% lagi. Itu pun cari emiten yang 50% pun setengah mati. Itu pun mungkin lagi hoki saja dan sebagainya. Jadi hati-hati nih. Ya, banyak banget kawan saya yang pensiun gara-gara ini. Mereka sudah trauma, mereka sudah nggak ada modal, udah nggak bisa suntik. Kecuali Anda sultan ya, Anda bisa suntik terus setiap hari ya silakan. Ya, turun top up.
ya itu terserah lah. Tapi kalau kita semua kan gak seperti itu gitu. Saya pun kan gak bisa top up juga setiap saat. Jadi manage-nya harus diperhatikan ya. Lindungi dulu modal Anda, itu sih poin pentingnya ya. Nah buat teman-teman yang nanya emiten, mungkin di grup saja kali atau di morning briefing ya Anda bisa request ya, karena kita meeting kali ini lebih banyak bahas kita bongkar-bongkar porto aja ya, karena ini lebih penting. Kalau mau buang kita ikut angka Fibo di bot buat AVG cocok gak? Boleh ya, angka Fibo yang di bot itu kan ngebantu. Oh, Fibo itu kan sama aja support ya teman-teman ya. Fibo bisa jadi resist kalau pakai Fibo extension. Saya tapi biasa lebih pakai Fibo retrace ya. Yang sering saya kasih itu retrace, artinya titik-titik supportnya. Nah itu titik support, jadi Anda tinggal tarik Fibo atau pakai bot Fibo kan otomatis Anda jadi nggak perlu belajar support resist. Anda pakai bot sudah tahu nih, oh Fibo pertama dia ada di 640 KMLPL, nextnya di 540. Nah ini titik-titik support yang Anda bisa cicil beli. Nggak harus pas di sini, nggak harus pas, tapi kalau udah deket-deket mau cicil silahkan. Kayak kemarin BABP deh ya. Ada yang judi BABP gak kemarin teman-teman? Ada yang dapat lah ya harusnya ya. Saya sih kemarin lumayan gitu, meskipun marketnya saya banyak atas tapi BABP saya kencang juga ya. Lumayan saya BABP kencang juga. Nah BABP ya kurang lebih ya, ini kan waktu closing kemarin ini kan pas banget di 304, pas banget di Fibo ya. Habis itu saya memang kebetulan dapat info nih dari ya ada lah gitu kan, memang dalam 1-2 hari ini mau dinaikin. Kamis, karena Kamis nggak naik ya, ternyata Jumatnya naik. Nah, dan terbang pas banget di Fibo. Jadi Fibo ini berfungsi banget, dan Fibo di bot Anda bisa pakai tuh ya, kodenya kan /Fibo abis itu emitennya ya. Kalau Anda time frame weekly kasih W di belakangnya ya, kalau Anda time frame monthly kasih M. Kalau daily nggak perlu pakai embel-embel di belakangnya begitu. Jadi ini berfungsi ya. Kalau tidak ya Anda pakai gambar manual juga bisa kayak gitu ya. Ini kan pas banget di EMA 13, nih area support juga gitu teman-teman. Jadi memang Fibo retrace ini cukup ngebantu ya. Ingat kalau emiten strong uptrend di 76 atau di 61 pasti membel strong uptrend ya. Tapi kalau emiten yang lain mungkin di 31 baru di sekitar 30 baru membel dan sebagainya. Om, untuk saya yang baru mulai angkatan COVID gini, modal nggak banyak, lebih baik trading swing invest. Coba tiga-tiganya. Karena apa? Karena teman-teman mungkin sekarang lagi fase bingung. Saya lebih cocok trading, saya lebih cocok invest, atau saya lebih cocok swing ya. Nah, saran saya coba dulu tiga-tiganya. Nanti cepat lambat Anda akan tahu. Yang misalnya invest growth-nya lebih banyak, ya contoh ya, Anda misalnya let's say lah modal 9 juta. Anda bagi 3 nih ya, 3 juta, 1 swing, 1 trade, 1 invest ya. Nah nanti Anda misalnya coba dengan swing, dengan trade, dengan invest selama 6 bulan Anda cek, oh ternyata return swing saya misalnya 10%, return trade saya minus 2% ya, invest saya misalnya 5%. Nah mungkin berarti Anda cocoknya swing. Nah yang minus Anda buang, berarti Anda nggak cocok trading. Trading ini mungkin dalam arti scalping ya, atau trader harga. Berarti Anda bisa fokus swing, Anda bisa fokus invest. Jadi saran saya Anda coba dulu tiga-tiganya. Karena yang tahu Anda cocok di gaya trading yang mana Anda sendiri. Saya nggak bisa nilai Anda cocok di invest, Anda cocok di trading, saya nggak bisa. Yang bisa nilai diri Anda. Karena Anda yang lebih tahu modal Anda yang lebih tahu kapabilitas Anda punya psikologi seperti apa, Anda yang lebih tahu waktu Anda untuk screening ataupun untuk pantau emiten seperti apa. Yang tahu ya Anda, saya nggak tahu. Jadi Anda harus cobain sendiri. Ada yang cocok trade, nggak bisa disamain ya. Ada yang orang scalping tiap hari profit 5%, 10% ada. Tapi ini saya pun nggak kayak gini. Karena saya bukan spesialisnya scalping banget, saya nggak spesialis banget. Saya memang lebih tipe tradernya ya main santai saja sama invest. Tapi ada yang memang swingnya jago banget, ada. Tapi tradernya kacau, dia main scalping boncos mulu, rugi mulu, ada. Ada yang swing trader yang nggak bisa, tapi dia invest bener-bener bisa multi bagger, ada. Jadi setiap orang berbeda, Anda jangan ngikut-ngikut. Fokus sama diri Anda cocok di mana, Anda geluti ilmunya. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan, karena tiap orang berbeda. Kalau tiap orang bisa meniru hal yang sama, gak ada orang miskin di Indonesia ini, teman-teman.
Ya nggak akan ada orang susah, nggak akan ada trader-trader yang pensiun di pasar modal kalau bisa tiru 100%. Nyatanya kan nggak bisa, berarti kan memang tiap orang itu beda-beda. Dan itu kita harus terima kenyataannya. Dia profit di saham A, gue profit di saham B. Dia cut loss di saham C, gue cut loss di saham D. Ya sudah, lu gue. Kayak gitu. Jadi nggak usah kita, nggak perlu kadang, wah iri nih lihat, wah misalnya dia bisa profit miliaran, dia bisa profit ratusan juta dan sebagainya. Nggak perlu. Fokus perbaiki diri sendiri. Fokus perbaiki diri sendiri. Karena kita kebanyakan fokus ngeliatin orang lain sampai kita lupa ngembangin diri kita sendiri. Ya gak sih? Kita fokus aja, ngeliatin, dia enak ya bisa profit 5%, 10%. Tapi kita nggak ngeluangin waktu untuk belajar gimana caranya dapetin 5-10%. Ya gak sih? Karena kita tuh fokus ngeliatin aja, dia trading apa ya? Misalnya, kok dia bisa sih profit 20% setiap hari, profit 10 juta setiap hari. Tapi kita nggak belajar. Waktu yang harusnya kita gunain untuk belajar agar bisa dapat ini, kita malah ngeliatin orang. Ini kan salah ini. Ini mindset yang salah dan Anda harus betulin dari sekarang. Ya, jadi fokus diri sendiri. Fokus diri sendiri. Nah, lihat orang lain boleh untuk motivasi. Wah, dia bisa nih, gue pasti bisa. Meskipun dengan cara yang berbeda, gitu kan. Kalau istilah pepatah itu kan banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi nggak harus dengan cara yang sama. Ya, diinvest di saham ini, cara kita sukses di saham ini beda-beda. Ada yang seorang value investing kayak Palo Keng Hong. Ada yang sekarang Mas Bekti yang scalping dari 220 juta jadi 14 miliar. Ya, jadi beda-beda cara sukses orang itu beda-beda. Ada yang dengan pom-pom jadi kaya. Beda, ya. Jadi setiap gaya itu berbeda. Jadi nggak perlu pusing, yang penting Anda fokus ke diri sendiri. Ya, memang butuh waktu gitu. Artinya nggak dalam waktu instan, teman-teman. Ya nggak usah lihat, dia dalam 2 bulan kok bisa sih sukses. Saya udah trading 1 tahun nggak sukses. Setiap orang beda-beda. Saya pun butuh sekitar mungkin 3 tahun kali ya. Saya mungkin butuh sekitar 3 tahun kali untuk benar-benar bisa konsisten. Ya, ada yang dalam 1 tahun cepet ada. Ya sudah, itu memang bakat dia, memang rezeki dia. Ya sudah, ya ngapain saya pusing gitu kan. Yang penting saya sekarang ujung-ujungnya saya juga sudah nyantai kok, kan gitu. Jadi setiap orang itu punya masanya sendiri. Nah, yang penting Anda konsisten. Ya, Anda belajar step by step dari sekarang. Nah, gimana caranya bisa Anda konsisten? Amanin dulu modal. Kalau modal Anda nggak bisa keep, nggak bisa pertahanin, nggak bisa Anda lindungi, Anda nggak akan konsisten. Percaya deh. Ketika Anda sudah loss 10%, loss 20% dari modal, itu psikologis Anda akan kacau. Anda mulai berpikir bahwa, wah, saham ini kayaknya nggak cocok buat gua. Padahal bukan nggak cocok. Kitanya yang salah manage. Itu aja. Kitanya yang timingnya belum tepat. Itu aja. Ya dulu kalau saya seandainya hilang 70% saya pensiun, saya nggak bisa ketemu teman-teman seperti sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau Anda menyerah sekarang itu terlalu dini. Ya apalagi misalnya baru cut loss 6%, Anda sudah kayak apa ya? Kayak misalnya amit-amit di PHK dan sebagainya. Santai saja, ini proses. Ya. Dan Anda yang kalau pakai money management, saya yakin portonya nggak parah. Contoh, kemarin saya itu portonya cuma minus 2% kayaknya. Ya meskipun kita banyak cut loss, banyak yang turun, tapi porto saya cuma minus 2%. Karena manage-nya oke gitu. Jadi nggak sampai pusing ya, mau turun gimana pun ya porto saya nggak akan tergerus banyak. Karena memang saya suka tipe investor apa tipe trader yang jaga modal. Yang penting modal gue kejaga dulu nih. Perihal profit gampang dicari. Kalau momennya lagi ada, cari cuan tuh gampang. Tapi cara kita jaga modal ini yang susah. Ya jadi yang penting fokusnya jaga modal. Ya, soon, cepat lambat teman-teman akan bisa. Ya, bahkan banyak kan di grup ini yang memang sudah sangat expert banyak. Nah, itu karena mereka sudah melewati fase-fase sulit. Setiap orang pasti ada fase sulit. Bohong aja nggak ada. Anda tanya semua owner di grup pun itu ada fase sulit mereka. Mereka punya kisah masing-masing. Mereka punya kisah masing-masing yang berbeda. Ya, gitu. Dan mereka berhasil melewatinya, gitu. Mereka konsisten. Ya, mereka konsisten belajar dan akhirnya seperti sekarang. Jadi, mumpung modal Anda mungkin maksudnya masih belum besar, Anda belajar cara manage. Anda belajar teknik-teknik kan banyak tuh. Anda paham apa itu SOS, di VVIP, Anda belajar piramid. Ini kan ilmu-ilmu penting nih.
Anda belajar trailing stop, ini ilmu basic tapi powerful sekali. Nanti ketika dana Anda sudah lebih besar, contoh Anda sudah top up lebih banyak gitu kan, Anda punya usaha misalnya dan sebagainya, bisa masuk modal lebih besar untuk dikelola di saham, maka Anda bisa ngasilin return yang lebih besar lagi. Jadi mumpung modal Anda maksudnya belum terlalu besar, atau mungkin teman-teman mungkin sudah modalnya besar, ya belajarin dulu dari sekarang. Rugi ya sudah, kan logikanya mumpung modalnya kecil kok. Jangan sampai nanti modalnya gede Anda rugi. Jadi lebih baik rugi besar di sekarang, Anda dapat ilmu-ilmunya, nanti Anda balasin ketika modal Anda lebih besar. Beres. Gitu. Ya gak sih? Ya masuk akal gak? Masuk akal. Ya cuman memang time frame-nya gak cepet. Ya harus bisa lewatin gitu. Teman-teman yang ngelewatin waktu masa Covid sekarang kan sudah sudah mungkin udah mulai experience gitu, waktu dibanting di bulan Maret tahun lalu itu mungkin sudah pengalaman sekali, psikologisnya sudah kuat itu, ibaratnya mentalnya sudah kebentuk sekali. Nah itu sudah oke banget. Ketika modal sudah lebih besar, manage-nya sudah oke, teknik-teknik tradingnya sudah oke, nyari profit tuh gampang, nggak susah lagi. Jadi ya mumpung lagi begini ya belajar terus aja. Iya, seperti itu. Ada biaya yang harus kita korbankan untuk menjadi sukses. Pasti. Untuk sukses itu pasti ada yang kita korbankan. Nah kalau dalam trading apa yang kita korbanin? Ya cut loss kita. Cut loss itu kayak pengorbanan gak sih? Ya gue rugi nih. Oke lah 200.000 gue cut loss ya untuk dapat ilmu baru. Itu kan pengorbanan. Ya tapi kan pengorbanan ini akan sia-sia kalau kita stop sampai sini. Iya gak sih? Kita sudah banyak cut loss. Kita sudah luangin tenaga. Kita sudah luangin waktu, kita sudah luangin kita punya uang, tapi kita stop sampai sini, ini sia-sia. Dengan dari awal masuk obligasi. Nah kalau Anda sudah komitmen untuk coba bener-bener di pasar modal, Anda harus bisa korbanin ini, dan pelajari. Ya, belajar dari kesalahan agar tidak terulang. Itu. Jadi Anda mau sia-siain pengorbanan Anda atau tidak, itu tergantung Anda. Ya, jadi bodoh sekali kalau Anda berhenti sampai sini. Ya, seperti itu. Jadi terlepas Anda nanti masih di VVIP atau tidak, setidaknya pesan saya jangan sampai Anda kendor. Itu saja pesan saya. Belajar bisa dimanapun, gak ada masalah. Belajar itu kan sama mentor kan cocok-cocokan lah. Saya cocok dengan si A, saya cocok dengan si B. Gak masalah. Yang penting jangan sampai niat Anda untuk menggeluti pasar modal ini jadi redup gara-gara kejadian market seminggu ini. Ya gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman sih kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekitar topik ini ada pertanyaan gak ya? Oke, mungkin teman-teman yang nanya-nanya emiten mungkin di grup aja kali ya, karena waktunya lebih banyak. Di sini kita meeting lebih bahas sesuatu yang lebih besar. Ya, nih ada lagi nih, saya tuh begitu ngerasa waktu awal masuk STA rendah diri kalau lihat temen bisa cuan. Setelah 5 bulan baru bisa belajar nahan diri. Nah, butuh waktu. Ya. Kalau kita terus lihat ke atas, ya kita nggak pernah bersyukur. Ya gak sih? Kita lihat orang yang profit mulu, tapi kita nggak bersyukur. Di bawah kita yang cut loss setiap hari tuh berapa banyak gitu. Anda cek forum-forum Mirai, Anda cek forum-forum diskusi itu setiap hari yang komplain, yang ngeluh loss puluhan persen itu banyak. Jadi kalau nggak bersyukur itu sangat disayangkan. Ya kita selalu sering lihat ke atas, kita lupa untuk lihat ke bawah. Ya jadi Anda harus benar-benar penting bersyukur. Ya, gitu teman-teman. Time frame. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya kalau nggak salah time frame itu sudah pernah saya bahas di meeting yang keberapa ya. Nah, tapi untuk time frame, intinya kalau invest itu harus di atas 1 tahun gitu. Atau gini, contoh, Anda sudah tahu perusahaannya. Ingat ya, Anda kalau invest kan Anda berarti sudah kenal perusahaannya, Anda sudah kenal dia punya kegiatan usahanya, Anda sudah kenal produknya, Anda sudah tahu prospeknya. Itu kan Anda baru memutuskan untuk invest. Iya dong, kalau Anda nggak kenal, Anda investasi bodong namanya. Anda nggak tahu apa yang Anda invest. Ya, nah, ketika Anda sudah tahu, sudah kenal produknya, sudah tahu prospeknya, maka kan Anda bisa kira-kira, oh, contoh, misalnya STA, ya Anda investasi di STAC misalnya. Ya, ini kode saham, misalnya kan IPO, amin. Nah, STAC misalnya, oh, saya sudah kenal produknya, saya sudah kenal direksinya, saya sudah kenal prospeknya. Menurut saya kira-kira 3-5 tahun lagi,
perusahaan ini akan benar-benar besar, maka time frame Anda 3 sampai 5 tahun. Itu cara nentuinnya. Paham ya? Contoh, misalnya apa, saham-saham teknologi dan sebagainya, saya yakin tahun depan ini perusahaan udah akan jadi besar, maka time frame Anda 1 sampai 2 tahun. Jadi time frame itu fleksibel, tapi yang jelas minimal di atas tahunan. Dan sebagaimana perspektif Anda, perusahaan ini di tahun yang akan datang akan besar. Kalau Anda yakinnya 3 tahun lagi baru besar banget, maka time frame Anda di atas 3 tahun. Jangan di bawah 3 tahun. Kenapa? Karena kan Anda prediksi 3 tahun ke atas. Contoh, sekarang 2021, Anda ekspektasi 2025 perusahaan ini baru besar. Tapi time frame Anda sampai 2024, ya mungkin harga sahamnya masih turun. Ya karena kan belum besar. Nah, berarti time frame Anda harus minimal itu 2025 ke atas. Itu baru benar. Jadi, untuk menentuin time frame itu fleksibel, tergantung bagaimana Anda melihat itu perusahaan seberapa bisa menjadi besar di tahun-tahun yang akan datang. Nah, makanya saya selalu bilang, Anda kalau mau invest, Anda ketahui dulu benar-benar dari sisi financial performance-nya, dari sisi prospeknya, dari sisi current isunya. Current isu itu ya, ini perusahaan lagi kena apa sih, atau sektornya lagi ada stimulus apa sih, dan sebagainya. Ya, kalau Anda sudah paham ya gampang aja tentuin time frame, itu gampang. Karena Anda sudah kenal, Anda sudah paham. Tapi kalau Anda nggak paham, Anda akan sulit tentuin time frame. Begitu. Om, pakai sinyal bot gimana? Nah, jujur sinyal bot ini kalau untuk teman-teman yang baru dan mohon maaf ya, dalam arti belum punya basic trading, susah. Saya nggak nyaranin Anda ngikut dulu, karena bot itu cepat. Contoh, saya juga banyak cut loss di bot, tapi cut loss cepat. Artinya kalau ketika sinyal bot muncul, ya, dan saya melihat kondisi bid offer-nya nggak bagus, dalam arti bid offer aneh, saya langsung cut loss. Atau ya, ketika sinyal bot muncul nih, emitennya sudah naik belasan persen, Anda tinggalin. Kan banyak tuh. Karena kan bot itu kan sistem. Jadi dia ketika sistemnya match baru muncul. Nah, ketika botnya muncul, emitennya sudah mau arah, ya nggak usah beli. Nah, tapi ketika emiten sinyal botnya muncul, harga sahamnya belum naik banyak, nah mungkin Anda bisa coba. Ya, jadi salah satu kriteria gampang untuk melihat bot ini aman atau enggak dari harga sahamnya. Ketika direkom, udah terbang belum? Ya, ketika direkom udah terbang belum? Kalau belum terbang banyak, masih baru naik 3%, 5%, boleh lah. Tapi kalau udah naik belasan persen atau sudah arah, ya Anda coba hindari dulu. Nah, nanti nextnya saya lagi coba meeting nih dengan tim IT bot. Saya mau filter emiten yang sudah naik banyak, nggak masuk sinyal. Tapi ini masih kita godok. Ya intinya bot ini kita akan perbarui terus. Nextnya upgrade dari bot itu ada emiten screenernya di atas moving average. Jadi emiten-emiten mana aja sih yang di atas moving average 20. Nah, itu kan bisa jadi screener kita untuk trading. Nah, itu nanti kita lagi meeting ini. Sama nanti filterisasi dari sinyal bot lagi. Jadi kita akan terus memfilter biar lebih baik. Ya. Untuk trading saham, invest, pisah. Seandainya pun Anda mau trading di emiten Anda yang Anda invest, ya Anda harus pisah. Makanya kalau saya itu punya account itu 5-6 di sekuritas yang berbeda. Ya, jadi beda-beda tuh. Ada yang full invest, emiten-emiten yang sudah dari dulu. Ada yang untuk trading khusus bareng rekom di VVIP. Ada yang campur-campur. Ya, ada yang saya mau akun trading khusus untuk copet emiten invest. Jadi pisah. Ya, biar nggak keganggu. Yang invest ya tutup aja. Selagi Anda yakin prospeknya, selagi Anda yakin kinerjanya, ya nggak usah lihat. Mau dia turun 20% pun ya nyantai, karena sudah ada tujuan. Sudah ada goal. Anda sudah tahu tujuan Anda nyampe mana, Anda santai. Nah, tapi biasanya yang nggak kuat itu karena goalnya nggak jelas dari awal. Cuman ikut-ikutan, cuman kemakan hype. Nah, ini yang Anda harus pahami. Ya, kalau Anda nggak mau kemakan hype, ya Anda harus research dulu. Oh, setelah Anda research pribadi, oh ternyata beneran bagus ya. Nah, maka Anda bisa komitmen untuk keep invest. Research, do your own research. Ya, jadi apapun itu Anda harus research pribadi. Ya, apapun itulah. Ya, seperti itu. Sinyal bot untuk harga saham 6.000 ke atas apa jarang? Sering kok ya. Arto sering masuk. Ya, Tekim waktu itu masuk kalau nggak salah. Harum juga kadang masuk. Ya, ITMG juga pernah masuk. Gitu. Banyak kok
ya banyak emiten yang masuk. Cuman memang biasanya yang masuk sinyal bot gorengan, karena kan gorengan ini yang memang untuk copetnya lebih cepat. Ya, bot, oke, saya tampung ya. Memang saya sudah coba filterisasi volume. Ya, cuman takutnya kalau kita volumenya filterisasi kebesaran, nanti botnya nggak keluar sinyal sama sekali. Gitu. Jadi saya coba filter di time frame yang cukup aman. Artinya ya cukup lah untuk copet pribadi. Oke, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena saya sudah mau ada meeting nih. Ya sudah lewat. Nanya dong, contoh nih kayak Bukalapak sekarang lagi hype Shopee, dan saya nggak percaya Bukalapak bakal bertahan 2 tahun ke depan. Tapi kenapa begitu Bukalapak mau IPO malah emiten yang berhubungan dengan dia naik? Ya, malah emiten yang berhubungan dengan dia naik banyak. Ya, Bukalapak. Oke. Ya. Jadi kita kesampingkan Bukalapaknya dulu ya. Ini analisa bodoh-bodohan saja. Jadi kita kesampingkan Bukalapak yang memang mungkin sudah kalah pamor dari WIB ya, Tokopedia dan juga Shopee COD gitu kan. Nah, terlepas dari kalah pamornya, tapi ya di satu sisi ini kita punya apa ya? Istilahnya kita punya unicornnya ini yang jadi ikonnya. Ya karena kan belum ada gitu kan, di Indonesia ini kan belum ada yang listing satu pun unicorn ini. Jadi meskipun entah itu Bukalapak, entah itu Traveloka, atau nanti misalnya Goto duluan, ya, yang kita lihat nih yang investor ke-trigger itu bukan nama besar Bukalapaknya, tapi unicornnya ini, digitalnya ini, teknologinya ini yang dilihat. Ya, meskipun seancur-ancur apapun ya Bukalapak tetap Bukalapak gitu. Ya, mereka masih ada nama, ya, dan namanya ini lebih kepada unicornnya ini. Ya, nanti nih setelah si ini IPO, ya, si Bukalapak IPO, lalu misalnya disusul Goto yang IPO di Indonesia kalau memang jadi gitu ya. Nah nanti investor mulai melihat, oh ternyata Goto lebih baik daripada Bukalapak. Bukalapak akan ditinggalkan, Goto yang akan naik. Nah begitu. Jadi baru kelihatan detailnya ketika nanti IPO. Makanya ketika nanti IPO ini bisa terjadi perubahan tren. Bisa trennya makin naik, bisa trennya koreksi. Karena nanti ketika after listing, investor akan menilai, oh ternyata kita beli di harga segini sudah kemahalan ya. Kalau sekarang mereka nggak sadar karena masih hype. Wah hype nih, karena nggak ada yang listing gitu. Jadi kayak ibarat apa ya, orang baru ke kota gitu ya, maksudnya wah norak sekali dan sebagainya. Jadi kita nih kayak lagi orang norak. Jadi kita ketika norak, kita melihat segala sesuatu itu dengan wah ini emiten bagus banget nih dan sebagainya. Nanti ketika sudah listing kita sudah tahu, dan nanti misalnya ada comparisonnya yaitu Goto, kita kan sudah bisa lihat laporan keuangannya secara publik. Nah kita baru bisa bandingin nih. Dan ketika kita sudah bandingin, kita akan realize bahwa oh ternyata kemahalan ya. Nah ketika sudah kemahalan apa yang terjadi? Akan terjadi taking profit, sahamnya turun. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sudah realize oh ternyata dengan harga segini emitennya masih kemurahan ya, maka kita realize-nya under value. Apa yang terjadi? Sama naik. Gitu. Jadi kita nih lagi fase, istilahnya fase norak aja. Ya. Nah, nanti angka yang tertera pada saat dia listing ya itu akan mencerminkan kemahalan atau kemurahan. Cepat lambat investor akan realize. Tapi sekarang sama kayak kita dulu farmasi, sama kayak kita dulu BSI, Bank Syariah Indonesia. Contoh farmasi. Waktu dari harganya 1.000. Ini terakhir deh ya. Contoh farmasi waktu harganya 1.000. Kan banyak tuh analisa bilang, nih Anda bayangin ya, lu bayangin orang Indonesia 250 juta divaksin 2 kali. Ya dia ngitung tuh 250 juta dikali 2 500 juta ya, dikali keuntungan vaksin bla bla bla, berapa besar yang didapat KF Enough. Dulu kan analisanya begitu. Ya kan? Kan analisanya begitu. Tapi setelah sudah divaksin apa yang terjadi? Investor nyadar, oh ternyata ketika KF Enough kita beli di harga 5.000 ini ternyata sudah over ya. Apa yang terjadi sampai turun sampai sekarang. Jadi apa yang terjadi ini masih hype. Kita sama kayak dulu KF Enough. Kita sama kayak dulu waktu BSI merger. Wah, Anda dulu analisa-analisa para komentator, oh inget ya BRI aja PBV-nya misalnya di atas 4 sampai 5. Sedangkan BSI PBV-nya masih 2. Berarti dengan harga sekarang BSI
Breeze bisa sampai 5.000, 6.000. Tapi nyatanya apa? Ketika sudah after merger, teman-teman sudah melihat, oh ternyata harga 4.000 kemahalan ya. Apa yang terjadi? Taking profit sampai sekarang. Nah nanti emiten tech pun gak semua akan naik. Ada yang memang naik karena memang prospeknya menjanjikan. Ada yang tidak karena keikutan hype, karena dinilai harganya kemahalan. Ya, dan itu ada, ya tidak semua sih, tapi ada. Dan jangan sampai Anda beli yang kena hype tersebut, gitu. Ya, ini terjadi di setiap tahun terjadi. Jadi Anda harus benar-benar selektif. Ya, nggak ada semua sektor yang di dalam satu sektor semuanya akan rally semua, nggak ada. Ya, cuman beberapa pilihan aja yang selektif yang bisa bertahan. Kayak gitu. Ya, jadi ya paham ya. Di sini saya cerita biar Anda lebih kebuka lah, dan ya tadi nggak gerasa gerusuk, tradingnya kasar gitu ya. Beli di arah, ya dia sudah arah Anda mau kejar, padahal potensi suspend. Nah itu kan nggak bijak gitu ya. Nggak bijak. Meskipun memang mungkin masih prospek, tapi nggak bijak. Gitu aja. Ya, masuk akal ya. Jadi Anda harus lebih berpikir kritis lah. Ya, berpikir secara logik. Gitu. Ini penting. Ya, ini wawasan penting untuk Anda. Ya, sisanya do your own research. Ya, kan di grup banyak tuh banyak yang sering share ya, Om Sam ya, Pak Samuel sering banget kasih, luar biasa sekali. Bu Grace juga sering banget kasih insight. Nah, Anda coba research. Oh, sudah dapat datanya, Anda coba research ulang. Kalau memang cocok, wah berarti kan Anda memiliki komitmen keyakinan tuh untuk Anda invest. Nah, berarti Anda psikologisnya lebih terjaga karena Anda sudah tahu benar-benar emiten yang Anda invest. Tapi kalau Anda tidak research pribadi, psikologis Anda saya yakin goyang. Baru ARB sekali saya yakin Anda sudah konsul. Om, gimana nih Om ARB nih? Ya padahal nggak selamanya emiten itu naik. Ya ingat ini ada wave-nya. Ya. Jadi jangan sampai Anda kemakan hype, dan itu nggak bener. Jangan sampai nih teman-teman lain profit banyak di teknologi, Anda yang rugi sendiri. Itu lucu ya. Jadi kalau kita semua profit di teknologi, Anda yang rugi sendiri, itu lucu banget gitu. Artinya ya Anda nggak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Ya, beli di pucuk, jual di bottom. Nah ini yang lebih bahaya. Makanya jangan. Ya jadi kesimpulan deh. Kesimpulan ya. Pertama, time frame. Tentuin. Ya, bagaimana cara Anda bisa tentuin time frame tadi? Anda research. Do your own research. Disingkat apa tuh? Do your ya. Do your own research. Ya, jadi Anda analisa pribadi. Nah, ya jadi cara tentuin time frame Anda analisa pribadi. Anda ekspektasi nih perusahaan di tahun keberapa akan besar. Nah, kalau Anda contoh 2 tahun, ya time frame Anda minimal 2 tahun ke atas. Time frame. Nah, lalu kedua, trading plan. Ya. TP, trading plan. Anda siapin alokasinya berapa di awal. Nah, tinggal misalnya contoh alokasi 20%, Anda pakai teknik belinya mau dipecah berapa banyak, berapa kali beli. Nah, itu ya Anda tentuin. Yang jelas konsepnya harus piramid. Makin harganya turun, belinya harus makin banyak. Jangan kebalik. Jangan di awal lotnya gede, misalnya 8%, di bawah makin kecil. Nah, ini nggak benar. Harus kebalik. Ya, di awal masuknya kecil, di belakang masuknya lebih gede. Misalnya seperti piramid. Wajib, piramid ini konsep wajib. Ya. Nah, lalu kalau sudah time frame, sudah tahu trading plan, nah tinggal diversifikasi aja. Ya jangan beli satu sektor yang sama gitu. Ya misalnya emiten ini teknologi bisnis modelnya sama nih. Ya, bahkan kompetitor, ya jangan dibeli. Cari yang memang misalnya contoh bank digital, Anda fokus satu bank digital. Satu teknologi misalnya apalah gitu, Anda fokus satu. Diversifikasi. Jangan beli emiten yang bisnisnya sama. Ya, diversifikasi. Jadi time frame-nya sudah Anda tahu karena Anda sudah research, Anda sudah tentuin trading plan, alokasinya sudah jelas, area beli tinggal pakai teknikal, ya tinggal Anda selektif memilih emitennya saja yang mana. Sisanya sudah, Anda tinggal ibaratnya kayak lagi nanam benih lah, ya. Anda lagi tabung nih, Anda lagi siram benih Anda tiap hari. Nah, di time frame yang Anda sudah tentuin, Anda akan baru memetik buah yang sudah Anda panen gitu. Jadi istilahnya tahun panennya di sini. Ya ini konsep invest yang benar. Ya, ini baru konsep invest yang benar. Jadi stop berpikir Anda bisa cepat kaya di pasar modal. Stop dulu lah. Bisa, bukan nggak bisa, bisa. Banyak contohnya, tapi pada nyatanya sangat sedikit. Dalam waktu cepat itu sangat sedikit.
Dan kalau sangat sedikit kan membuktikan bahwa nggak bisa semudah itu untuk kaya di pasar modal dalam waktu instan. Nah, kalau kita sudah sadar, ya sudah, ya kita harus realistis, kita harus time frame-nya kita panjangin. Gitu. Ya, invest jalan, Anda kerja jalan, Anda usaha jalan, buka toko jalan, ya dua-duanya jalan. Gitu. Santai, simple, happy. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup nih teman-teman. Mungkin saya terlalu banyak bicara, tapi so far semoga banyak dapat lah setidaknya insight ya teman-teman. Saya harap teman-teman di sini dapat banyak sekali masukan ya terkait money management Porto, dan mungkin kita tadi ada singgung terkait emiten teknologi ya, time frame dan sebagainya. Sisanya ya Anda harus research Anda punya pribadi. Anda mulai bisa rebalancing nih. Ya Anda bisa konsultasi ke asisten, nanti tetap dibalas bertahap. Kira-kira yang mana saja yang harus dicicil buang seperti itu, Anda harus rebalancing portonya ya, biar Anda lebih biar modal Anda lebih aman deh ya, dan juga Anda bisa manfaatin mungkin di program-program PTS kita. Ya, jadi thank you banget 116 orang, luar biasa sekali yang datang gitu ya, meluangkan waktunya untuk ngedengerin suara saya yang agak cempreng. Oke, sekali lagi thank you untuk semua. Mungkin nextnya kita akan adain meeting lagi ya, nggak usah khawatir, kita akan sering-sering adain meeting untuk ya merefresh lah teman-teman, dapat ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Sekali lagi thank you teman-teman, kita fight lagi besok. Nanti untuk emiten-emiten kita saya akan bahas di morning briefing VVIP. Tapi mungkin agak sorean ya, karena mungkin saya baru balik ke rumah lagi agak sorean. Ya jadi emiten-emiten kita nih akan saya bahas tuh plannya gimana. Ya nggak usah khawatir ya, kita akan comeback lagi, nggak usah khawatir seperti itu. Ya PTS sudah ada yang terbaru ya, terakhir 18 Juni kalau nggak salah. Ya mungkin next PTS akan ada beberapa tambahan emiten baru. Ya nanti teman-teman bisa pelajari. Thank you semua, thank you. Nanti akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa tonton. Ya thank you semua, saya pamit undur diri. Thank you juga Mas Abdul ya, sudah bantu untuk mendampingi seperti itu. Thank you juga teman-teman semua. See you in the next meeting ya. Salam Career Academy. Be silent, be patient, be cuan. Ya, oke, saya izin unshare ya. Oke, happy weekend ya teman-teman ya. Happy weekend ya. Manfaatin untuk refreshing dulu biar nggak stres gitu kan. Masih ada waktu sebelum hari Senin.